Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi. Kita masih belajar tentang parenting, ilmu mengasuh anak, merawat anak, supaya anak mendapatkan apa yang dibutuhkan dan anak bertumbuh dengan baik. Sesuai dengan seharusnya anak suatu kali bertumbuh menjadi pribadi yang mandiri, punya keterampilan hidup, keterampilan membangun hubungan, bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Parenting poinnya ke sana. Dan orang tua punya tanggung jawab 24 tahun. Sekali lagi saya ingatkan, orang tua yang punya anak maka akan memiliki tanggung jawab 24 tahun. Bagaimana membesarkan anak dari bayi sampai kemudian menjadi orang muda, dewasa 24 tahun, yang tahu siapa dirinya, yang tahu tujuan hidupnya, yang memiliki kemampuan untuk mengolah, meneliti, menimbang, bahkan memutuskan yang baik untuk hidupnya, terlatih untuk mengurus dirinya sendiri, hidup mandiri, bisa mengurusi dirinya sendiri. Karena nanti ketika dia menikah, dia bukan hanya mengurus dirinya sendiri, tapi mengurus pasangan hidupnya, mengurus akan keluarganya. Kalau seorang anak memiliki orang tua yang punya pengertian bahwa orang tua ini memiliki tanggung jawab 24 tahun, maka perhatikan, anak ini sungguh berbahagia. Karena orang tua akan berusaha mencukupkan apa yang dibutuhkan. Bukan hanya materi, bukan hanya itu, tapi lebih kepada hal yang batiniah, hal yang jiwani, yang mengubah konsep pikirnya, yang membuat emosinya sehat, yang membuat keinginannya, tekadnya mulia. Maka berbahagialah kalian yang orang tuamu mau belajar. Dan belajar bisa dari manapun, termasuk salah satunya belajar di keluarga Indonesia ini. Belajar tentang persiapan pranikah, belajar tentang pernikahan itu sendiri, belajar tentang keluarga, belajar tentang mengasuh anak, parenting, belajar tentang mertua dan menantu, dan belajar tentang bagaimana menghadapi masalah demi masalah dalam family unboxing. Wow, saya mengundang kalian, ajak teman-temanmu belajar tentang keluarga di keluarga Indonesia. Bahkan kalau kamu ini punya unek-unek, ada saran, pengalaman, ceritakan kepada kami. Ada saluran-saluran yang nanti tertulis kemudian. Bisa email, bisa WhatsApp, atau bisa lakukan apapun, berikan komen. Supaya kita akan belajar. Kita balik lagi kepada topiknya. Anak salah didikan. Anak salah didikan kita sudah belajar. Bahwa mari perhatikan yang ideal dulu, yang seharusnya dilakukan, yang seharusnya diterima oleh anak. Dari 6 tahun pertama, anak semestinya menerima kesan diterima, dihargai, dicintai, terima pelukan, terima cium, kasih sayang. Anak itu penting buat orang tuanya. Dan kesan itu masuk dalam alam bawah sadarnya. Aku adalah pribadi yang dicintai, diterima. Dan aku ini penting. Itu sungguh kebutuhan seorang anak di bawah 6 tahun.
Nah, kalau kemudian anak ini tidak terima apa yang seharusnya dia terima secara batin, secara jiwa, bahkan secara fisik, maka itulah yang saya katakan orang tua salah mendidik. Anak menjadi salah didikan. Lalu kita lihat lagi bagian 6 tahun yang kedua, yang ideal seperti apa? Seorang anak mulai mengerti tentang peraturan, kewajiban, bagaimana memenuhi kewajibannya dengan baik, menyelesaikan tugas dengan baik, belajar mulai mengurus dirinya sendiri. Hal yang sederhana, mengambil makan untuk dirinya sendiri, menaruh piring dan gelas kotor di dapur, mengatur sandal supaya tidak berantakan, kemudian membersihkan akan tempat tidurnya, merapikannya, mulai menyiapkan buku-buku pelajarannya. Anak ini mulai belajar mandiri. Dan di 6 tahun yang kedua ini, orang tua mendidiknya, guru mendidiknya, dan anak diberikan pengertian bahwa kamu mengalami semua ini supaya kamu mandiri, supaya kamu bertanggung jawab. Tetap terima perlakuan yang baik, dicintai, terima proteksi, anak merasa aman di dalam rumah. Tetapi kalau orang tua tidak memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak, maka orang tua salah mendidiknya. Orang tua mungkin hanya menyalahkan, hanya memarahi, kemudian tidak menolongnya, tidak memberikan dia pengertian, tidak melatihnya untuk terampil mengurusi diri sendiri dalam urusan sehari-hari, membiarkan anaknya mau seperti apa, maka anak ini akan tumbuh liar, sesukanya sendiri, tidak mengenal tanggung jawab, tidak takut dengan orang lain, bahkan mulai mengganggu orang lain. Perhatikan, anak salah didikan. Lalu berikutnya, kita melihat ideal yang ketiga. Ideal yang ketiga adalah orang tua sebagai teman yang bisa mendengarkan curhat, memberikan nasihat secukupnya, mendampinginya, dan mulai memberitahu dia tentang siapa dia, membantu dia menemukan jati dirinya, melatih keterampilan hidupnya lebih lagi. Perhatikan loh, seharusnya anak diperlakukan sebagai teman, bukan musuh. Karena saat itu anak bisa memberontak kepada orang tuanya, melawan orang tuanya, membantah orang tuanya. Tapi orang tua, mari kita lihat bahwa mereka sedang membutuhkan teman untuk mendampingi. Nah, itu ideal. Tapi bagaimana kalau anak tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia terima dari orang tuanya? Orang tuanya masih memperlakukannya seperti ketika dia SD 6 tahun kedua. Dimarahi, disalah-salahkan. Kalau bantah, ikut dibantah, kemudian bahkan fisik ada yang ditampar, ditendang. Anak butuh teman. Kenapa? Karena di masa itu dia butuh membangun jati dirinya. Siapa aku? Apa tujuan hidupku? Apa yang aku siapkan untuk bekal hidupku? Bayangkan, kalau tahap kedua tidak mulai diajari tentang tanggung jawab, tidak pernah dihukum, anak liar, maka ketika memasuki tahap yang ketiga, 12 tahun sampai 18 tahun, dia tambah liar. Dia lebih gampang dipengaruhi oleh teman-temannya. Ikut perbuatan bahkan sampai kriminal. Lalu orang tua merasa bahwa kenapa anakku seperti ini, kenapa anakku tidak menurut aku, kenapa anakku melawan aku, kenapa dia suka membantah aku. Ibu bapak sekalian, sabar ya. Anak ini tumbuh sesuai dengan apa yang diberikan orang tuanya kepadanya. Jadi jangan menyalahkan anak. Anak ini tidak tumbuh mendadak loh. Anak ini tumbuh dari 6 tahun pertama, 6 tahun kedua, 6 tahun ketiga. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak?
Yang pertama, sadar dulu bahwa perbuatanmu salah. Saudara tahu apa yang salah? Coba dicek, coba didiskusikan. Bahkan saudara minta maaf. Lalu perbaiki hubungan orang tua dengan anak. Maka akan pulih. Tapi kalau engkau tidak peduli, anakmu akan menjadi anak salah didikan karena orang tuanya. Sekarang kita memasuki tahap yang keempat dari 6 tahun. Apa itu? Harusnya anak menerima, kita lihat idealnya dulu ya. Anak harusnya terima orang tuanya sebagai coach, sebagai pelatih. Pelatih apa? Untuk memulai anak mandiri, anak lebih bertanggung jawab, anak lebih bisa diandalkan, memiliki keterampilan hidup, keterampilan membangun hubungan, keterampilan untuk mengelola keuangan, lebih bijak. Dan anak mestinya sejak ketika tahap 6 tahun pertama, dia menjadi pribadi yang dicintai, diterima. 6 tahun berikutnya, dia mulai belajar tanggung jawab. Dia berani. Tidak ada yang menakutkan dia. Dia tahu kalau dia salah, dia harus ambil resiko kesalahannya. Tapi orang tuanya mengajarkan bahwa kamu ini pribadi yang kuat, pribadi yang baik. Dia tidak minder, dia tidak memalu. Kemudian dilanjutkan 6 tahun ketiga. Dia bisa curhat, dia ngomong, diskusi dengan orang tuanya. Dia terima perlakuan yang tepat. Dia mulai membangun diri, dia ikut organisasi, dia serius dengan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Dia bisa membantu orang tuanya. Dia membantu bahkan adiknya. Lalu ketika sudah lulus SMA, tahap yang ketiga ini, 12-18, dia masuki kuliah. Di mana kuliah tidak seperti pelajaran dasar. Jamnya tergantung kampus mengaturnya, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bahkan bisa malam. Anak harus belajar mengatur hidupnya sendiri. Dan coach, pelatih adalah orang tua. Ketika anak mulai senang dengan lawan jenisnya, dia mulai cerita. Karena terbiasa di tahap 6 tahun yang ketiga biasa cerita. Maka coach itu akan mengajari, memperlakukan pria harus seperti ini. Hargai dirimu sebagai wanita. Kamu harus menjagai kekudusanmu karena kekudusanmu, keperawananmu itu hanya untuk suamimu, bukan untuk pacarmu atau calon suamimu. Diberitahukan coach ini, ayah, papa, ibu, mama ini mendampingi anaknya sebagai coach. Maka anak akan tumbuh dengan baik. Lalu apa jadinya kalau orang tua tidak sebagai coach? Maka buahnya anak akan merasa sendirian, merasa benar, merasa bisa. Dan bisa melakukan banyak kesalahan. Mengapa? Karena salah didikan dari awal. Lalu siapa yang salah? Pertama kali saya harus sebut orang tuanya yang salah. Lalu salah yang kedua siapa? Yang bersangkutan. Karena secara naluri engkau mulai bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Terlebih lagi di tahap 6 yang keempat, 18-24. Engkau harus belajar bertanggung jawab atas perbuatanmu sendiri. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.